Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan TOEFL Structure bagian yang ketiga. Sebelumnya kita bahas bagian pertama tentang subjek, kemudian objek, dan juga ada kata kerja atau verb. Berikutnya yang bagian B ada present dan juga past participle, di mana kata kerja itu tidak berfungsi sebagai kata kerja utama tapi sebagai adjektif salah satunya ya. Kemudian yang C, sekarang bagian yang ketiga ini, coordinate dan juga adverb clause. Sebelumnya kita akan bahas apa itu coordinate dan adverb clause. Kita mulai dari keterangan adverb. Adverb sendiri kata keterangan. Kemudian clause itu kan runtutan kalimat ya, berarti adverb clause itu sudah membentuk sebuah kalimat tapi dia tidak bisa berdiri sendiri atau dependent, dia bergantung ke kalimat yang lain. Berarti kuncinya di soal ini ada dua kalimat yang dipisahkan oleh tanda baca titik ataupun koma. Berarti dia akan dihubungkan dengan konektor atau dihubungkan dengan conjunction, atau tadi di judul awal yaitu terkait dengan coordinate. Konektor atau kata penghubung salah satunya digambarkan di sini, ada kata and, not only but also, or, nor, but, yet, then, therefore, however, though, dan lain-lain. Kita lanjut ke pembahasan soal terkait dengan adverb, clause, dan juga coordinate. Kita coba analisa soal nomor 9, lanjutan dari soal-soal sebelumnya. Nah, nomor 9 ini kita lihat ada berapa kalimat di situ. Kalimat pertama dan kalimat kedua yang dipisahkan oleh koma. Kemudian apakah sudah ada kata penghubung? Kita lihat ternyata ada kata penghubung. Nah, biasanya kata penghubung ini setelahnya diikuti dengan adverb clause tadi ya. Nah, adverb clause-nya adalah it shines all night long. Ini kalimatnya sudah selesai tapi dia dependent kalimatnya. Nah, berarti harus kita lengkapi kalimat yang independen, kalimat utamanya. Maka adverb ini akan menjelaskan, adverb clause ini akan menjelaskan si kalimat utamanya. Sedangkan kalimat utamanya belum ada kata kerjanya sepertinya. Maka kita akan cari subjek dan kata kerjanya supaya kalimat ini sudah menjadi kalimat yang lengkap. Ternyata di sini jawaban A belum ada kata kerja ya, belum ada to be, is, am, or, was, dan were atau kata kerja, hanya Jupiter sebagai subjek. Sedangkan yang B sudah ada subjek Jupiter dan juga to be, is. Kemungkinan besar adalah B jawabannya. Sedangkan yang C Jupiter being adalah present participle. Kemudian yang D on Jupiter. On ini preposisi nih, kata keterangan juga untuk tempat, untuk waktu, dan seterusnya. Maka dia tidak tepat ya. Maka yang paling tepat adalah yang B. Kita lihat keterangannya. Nah, incomplete main clause. Not as bright need a subject and verb. Maka kalimat pertama ini belum lengkap. Kita butuh kelengkapannya di pilihan jawaban yang B. Sedangkan konektornya sudah ada kan? Di situ it signs coordinate konektor but sudah ada. Dua kalimat intinya dalam soal ini harus diselesaikan. Oke. Kita lanjut soal nomor 10. Oke, masih sama ternyata di bagian awal yang belum lengkap. Kita lihat apakah soal nomor 10 ada kata penghubung. Ternyata ada when, berarti akan ada dua kalimat lagi ya. Kalimat yang kedua, light is blocked, itu sudah lengkap, sudah ada subjek juga predikat atau to be dan juga ada objeknya. Sedangkan main clause kalimat utamanya belum ada. Maka kita harus lengkapi yang ada subjek dan juga kata kerja. Di manakah letak jawaban yang tepat? Kita akan lihat. Apakah yang A? Kita lihat shadows adalah subjek, kemudian form adalah kata kerja.
Kenapa B bukan menjadi jawaban? Kenapa A yang paling tepat? Kita lihat the form of shadows. Apakah dia ada subjek dan kata kerja? Tidak ada. Kemudian yang C, shadows forming. Ada subjek, tetapi formingnya bukan sebagai kata kerja utama. Dia sebagai present participle. Kemudian yang D, within the form of shadows, juga belum membentuk kalimat yang sempurna. Sementara di sini sudah ada kata penghubung, berarti kalimat nomor 1 harus lengkap, nomor 2 pun sama, sedang nomor 2 sudah lengkap ya. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang A. Nah, di sini banyak sekali soal yang memang terdiri dari 2 kalimat. Kadang di depan, kadang di akhir, atau di tengah yang harus dilengkapi. Coba kita lihat keterangannya soal nomor 10. Bla 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 when light is blocked. Yang paling tepat adalah shadows form. The sentence need a main clause. Kalimat ini membutuhkan kalimat utama yang lengkap with a subject and verb, dengan subjek dan kata kerja. To be complete, yang harus dilengkapi. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Mungkin teman-teman pernah menemukan soal seperti ini, maka biasanya dia terdiri dari 2 kalimat yang dua-duanya harus lengkap. Kita lihat soal berikutnya nomor 11. Lumayan panjang soalnya, tetapi kemungkinan sama analisanya. Kebetulan sudah ada subjek ya, Alexander Graham Bell. Maka nanti di pilihan jawaban jangan ada subjek lagi. Nah, kita cari apakah ada konektor. Ada ya, ternyata N. Berarti setelah kata N, kemungkinan besar dia adalah adverb clause-nya. Kalimat ini, he started work on the telephone 3 years later. Itu sudah lengkap, berarti kita harus melengkapi kalimat yang awal, kalimat nomor 1 ya, yang dipisahkan oleh koma setelah 1871. Kita lihat sudah ada subjek, tinggal kita cari kata kerjanya. Yang A ada kata he, dia adalah subjek, maka gak mungkin Alexander Graham Bell sudah subjek, he juga sudah subjek. Kita buang pilihan jawaban A. Dia ada kata kerja sih, began, tapi gak bisa ya, sudah ada subjek. Yang B, a beginning teacher, tidak ada kata kerja. Di sini menjadi kata present participle lagi beginningnya. Kemudian C, teaching beginning juga tidak bisa. Teaching present participle, beginning juga present participle, atau dia berubah menjadi gerund atau kata benda menjadi kata sifat dan seterusnya. Sementara yang paling tepat adalah setelah subjek Alexander Graham Bell ada kata kerja began dan juga teaching. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang D. Kita lihat analisanya ya. Oke. Kita coba bacakan dengan lengkap. Alexander Graham Bell began teaching deaf pupils in Boston in 1871 and he started work on the telephone 3 years later. The incomplete main clause needs a verb to be complete, membutuhkan kata kerja. Koordinat konektor N sudah ada di situ. Oke. Itu kurang lebih jawaban nomor 11. Gimana? Kita lanjut soal nomor 12 ya. Kita lihat soal nomor 12. Apakah masih sama seperti soal sebelumnya? Bagian depan yang kosong, soal ini kalimat awalnya masih kosong. Tetapi kita cari dulu apakah ada kata penghubung di situ. Kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 belum ada kata penghubung ya. Di sini setelah kata koma belum ada kata penghubung. Langsung many trees do not. Berarti kita harus cari di pilihan jawaban yang ada kata penghubungnya. Seperti di awal tadi, though ini adalah kata penghubung. Berarti langsung kita bisa analisa antara C dan juga yang D. Manakah yang paling tepat gitu ya. Kita baca soalnya, bla 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 have long lifespans, many trees do not. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Di sini
sama-sama ada kata kerja, ada kata penghubung di situ, though artinya meskipun gitu ya. Kemudian ada kata some. Nah, kemudian ada kata trees menggunakan s. Sementara yang ini tree tidak menggunakan s. Maka yang paling tepat adalah yang C jawabannya. Oke. Kata penghubung bisa berada di depan dan juga berada di tengah. Berarti dalam soal nomor 12 ini kata penghubungnya berada di depan. Kemudian dipisahkan oleh koma. Kalimat pertama, kemudian kalimat kedua selalu ada kata penghubung. Kita coba lihat analisanya. Have long lifespans, many trees do not. The adverb clause have need a connector, though, and a subject trees. Maka yang paling tepat adalah yang C. Nah, tipe berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kata penghubung berada di depan, kemudian dua kalimat harus dilengkapi dengan subjek dan juga kata kerjanya sudah ada kata have di situ. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Soal terakhir. Gold can be found loose in nuggets. Gold sebagai subjek, can be found predikatnya, kemudian ini objek. Kalimat nomor 1 sudah selesai. Apakah ada penghubung setelah tanda koma atau tanda titik gitu ya? Ternyata belum ada kata penghubung. Tiba-tiba ada kata can be trapped within veins of rock. Kita harus cari kata penghubung dan juga subjek, karena belum ada subjeknya di kalimat nomor 2 ini. Yang A ada kata or ini kan kata penghubung ya tadi ya. Kemudian ada kata it. Nah, it ini kan kata ganti, subjek juga dia. Yang B hanya it saja, tidak ada kata penghubungnya. Yang ini it's, berbeda maknanya. Kemudian di sini or it's, berbeda juga maknanya, it's. Kali ini yang kita butuhkan it tanpa s sebagai kata ganti dari subjek yang dimaksudkan adalah si gold ini ya. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Kita lihat analisanya. Gold can be found loose in nuggets, or it can be trapped within veins of rock. Needs a coordinate connector, or membutuhkan kata penghubung or, dan juga membutuhkan subjek it. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Bagi yang sedang belajar TOEFL, kita pisahkan bagian-bagian soalnya. Di bagian ketiga kita berkaitan dengan coordinate dan juga berkaitan dengan adverb clause. Itu bagian yang C. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bagian yang D. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.